Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Hai orang-orang beriman, kalau cari nafkah maka cari yang baik-baik. Di langkah kaki orang beriman akan dibimbing oleh Allah, nggak mungkin melangkah pada tempat yang haram. Nah, subuh ini diingatkan kita. Sampai dengan subuh ini kita hidup 30 tahunkah, 40 tahunkah, 50 tahunkah, di bawah itukah, di atas itukah? Coba cek, sudah puluhan tahun kita beriman, berapa dari energi iman kita yang bisa membimbing tubuh kita beramal soleh? Nah, jangan-jangan sampai subuh ini belum seimbang. Cita-citanya surga yang paling tinggi, tapi amalannya belum maksimal. Salatnya belum maksimal, bacaan Qur'annya bahkan untuk membaca pun masih belum fasih. Anak kecil 4 tahun sudah menghafal, Anda diberi 40 tahun, baca saja sudah belum lancar. Terus Anda berharap surga. Anda mau sampai berapa tahun lagi diberikan demikian? Mau berapa puluh tahun lagi diberikan kesempatan untuk mendekat kepada Allah? Rumah sudah dekat dengan masjid, belum mau ke masjid juga. Sudah dikasih banjir, ngungsi ke masjid, masih nggak sholat juga. Ya perlu bagaimana lagi? Nah, itu kadang-kadang selalu ada kehidupan di sekitaran kita. Kalau diteruskan ayatnya ketemu. Ya, walanudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un. Kadang-kadang kami kirimkan pengingat. Ya, jadi kalau musibah itu sifatnya 3 nanti. Untuk orang soleh itu tanda cinta. Ingat, orang soleh itu kalau Allah cintai, kadang-kadang diberikan musibah. Ya, innallaha idza ahabba 'abdan ibtala. Hadisnya sahih. Sungguh Allah itu kalau cinta pada seorang hamba dikasih ujian. Karena dengan ujian itu ada kesabaran, dan rumus sabar adalah jalan paling cepat mendekat kepada Allah. Innallaha ma'as sabirin. Al-Baqarah 153. Ya, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Ya. Innallaha ma'as sabirin. Ya, sungguh Allah sangat dekat dengan orang-orang sabar, dan sabar itu kalimat pembuka bagi orang yang pertama masuk surga. Ya, Quran surah ke-13 ayat 23 sampai 24. Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli babin salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbad dar. Ada orang-orang yang sudah akan masuk surga. Ada yang bahkan menggandeng bapaknya, ibunya, suaminya, istrinya, keluarga besarnya ikut di belakang karena amalan soleh dia dengan izin Allah memberi syafaat kepada keluarga besarnya. Ya, kebanyakan ahli Quran. Begitu masuk disambut oleh para malaikat di setiap pintu surga. Jadi begitu akan masuk, malaikat berjejer di setiap pintu surga. Semoga kita bagian dari orang-orang itu insyaallah. Ya. Kata malaikat, salamun alaikum bima sabartum. Selamat. Itu setiap lewat pintu surga dikatakan selamat bisa lewat sini, selamat bisa lewat sini. Puncaknya ke surga yang paling tinggi. Bima sabartum, karena Anda sabar saat berada di dunia. Jadi musibah bersanding dengan ujian, ujian temannya sabar. Quran surah kedua ayat 155 sampai 156. Ya, walanabluwannakum bisyai. Setiap orang hidup kami akan uji dengan berbagai macam ujian. Minal khauf wal ju' wa naqsi minal amwal wal anfus wath thamarat wa basyiris sabirin. Tuh, ada kekhawatiran, ada kelaparan, ya, lapar, wa naqsi minal amwal, harta berkurang. Wal anfus, ada yang sakit, sebagian keluarga wafat. Ya, wabasyiris sabirin, berikan kabar gembira pada orang sabar ketika diuji. Karena saat diuji itu muncul kalimat Allah, astagfirullah, ada yang berdoa, ada yang tahajud. Ibu uang belanja telat 3 hari, tahajud malam, gitu kan? Terus mulai puasa, gitu kan? Itu kan amal saleh. Kadang-kadang didorong berdoa, minta. Tidak semua ujian itu, awas hati-hati, tidak semua ujian itu sifatnya bisa berarti menjadi hukuman atau pengingat. Boleh jadi tanda cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang mulai menyukai ibadah kita kepadanya. Nabi Ayub itu maksiat apa sampai diuji dengan penyakit? Cinta Allah. Ya, cinta Allah. Nabi Zakaria punya maksiat apa padahal tiap waktu berdoa sampai rambutnya putih, tapi diuji belum punya keturunan? Cinta Allah. Supaya semakin memuncak kemudian ibadahnya, semakin tingkat maksimalnya terjalin. Itu poinnya. Ada yang kedua sifatnya pengingat. Ya. Dan yang ketiga sifatnya hukuman. Hukuman ini pun bagian dari tanda cinta, karena kalimat Qur'annya begini, la'allahum yarji'un, supaya balik lagi ke jalan yang benar. Jadi kalau saya sudah berikan hukuman ini sebagai contoh saja saat di dunia, ya, dan dia belum sadar denganku, belum mau dekat kepadaku, dengan cara apa lagi aku mesti mengingatkannya? Itu bagian-bagiannya.
Jadi itu golongan pertama. Jadi saya mohon apa yang dibacakan oleh imam tadi, kita koreksi dulu kehidupan kita. Atau golongannya begini, ada orang yang merasa soleh nih, cuman nggak sadar dia pun salah. Maksudnya, ada orang merasa soleh, cuman nggak sadar dia pun salah. Karena kesolehannya hanya diukur dengan dimensi yang pertama saja. Tahajudnya rajin, puasanya jangankan Senin Kamis, puasa Daud pun dia kerjakan. Baca Qurannya dia punya program, bahkan sehari bisa 1 juz. Cuman sayang, dengan orang tuanya bermasalah, dengan tetangganya nggak pernah akur, dengan teman-temannya repot, bahkan sesama muslim pun jadi bahan celaan. Jadi kalau ketemu sudah jadi objek. Itu pun koreksi, karena ini belum jadi tanda iman yang sempurna. Awas, hati-hati. Ngajinya rajin, sholatnya rajin, tapi rajin juga saling mencela, rajin saling menjatuhkan, rajin saling memfitnah, bahkan sesama pengajian pun saling menjelek-jelekan. Coba dicek imannya ada di mana. Karena nanti Nabi menyebutkan dalam hadis sahih, riwayat sahabat Abu Hurairah, bahkan tersebut di hadis Muslim, ada golongan orang bangkrut, muflis dalam bahasa hadisnya. Atadruna al-muflis, tahukah kalian orang yang bangkrut, kata Nabi. Yaqulna ya Rasulullah, al-muflisu fina ma la dirham lahu wa la mata'. Ya Rasulullah, menurut kami orang bangkrut itu yang sudah tidak punya uang spesial pun, nggak ada aset sedikit pun. Ya, secara ekonomi benar, tapi ekonomi dunia, akhirat gak berlaku. Ya, kata Allah melalui lisan Nabi, al-muflisu min ummati. Tolong catat kalimat ini dengan baik-baik. Min ummati, orang bangkrut yang mengaku dari kalangan umatku itu. Nabi tidak mengatakan umatnya Musa, tidak mengatakan umatnya Isa alaihi wassalam. Min ummati. Jadi ada orang yang mengaku umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia kemudian disebut bangkrut oleh Nabi. Waliyadzubillah, semoga bukan kita. Ya. Ya'ti yaumal qiyamati bisolatin, datang di hari kiamat dengan pahala salat yang banyak pernah dikerjakan saat di dunia. Banyak, rajin salatnya, tahajud rajin, duha kerjakan, wasyamin rajin puasa, ya sunnah kerjakan, wazakatin zakatnya pun bagus. Cuman sayang, maaf, wa ya'ti qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa daraba hadza wa safaka dama hadza. Wa ya'ti qad syatama hadza, cuman dia juga rajin mencela orang. Syatama hadza wa qadhafa hadza, menuduh orang. Wa daraba hadza, senang berselisih, bahkan ribut secara fisik. Wa safaka dama hadza, bahkan ada puncaknya yang menumpahkan darah, dan di sini pun kelihatan orangnya seperti rajin. Ya, bahkan nyebut kalimat-kalimat Allah. Jika kalau Nabi sudah berkata sesuatu, itu petunjuk dari Allah, itu pasti terjadi. Saya tanya pada Anda, ada orang yang rajin sholat, rajin puasa, rajin pengajian, tapi rajin mencaci? Ditemukan. Ada orang yang sekarang menumpahkan darah, mengaku-ngaku bawa nama Islam? Ada. Itu banyak kasusnya. Tembak orang, bunuh diri, bom kulkas, bom panci, bom ini, bom teflon. Ya. Sampai keluar tembak ini itu. Itu banyak sekarang kejadian. Nah, itu dianalisis penyebabnya. Nah, kata Nabi, kalau ada yang seperti itu, dari dulu 15 abad yang lalu sudah diingatkan. Pengingat itu kepada kita mengarahkan, jangan jadi bagian dari situ, karena itu bukan real iman. Bukan real iman, jadi diminta sadar kita. Kalau ada yang seperti itu, maka dia, kata Nabi, diilustrasikan begini. Perhatikan kalimatnya. Tu'khadhu hadza min hasanatihi wa hadza min hasanati. Kalau ada orang berbuat demikian, maka pahala salat yang banyak tadi dikumpulkan, ini nanti akan dipindahkan secara otomatis kepada perbuatan zalim untuk menutup dosa yang pernah dilakukan, dikerjakan. Misal, ada orang sholat, selesai sholat, mencela orang lain, maka pahala sholatnya diambil, dipindahkan untuk menutup dosa celaannya. Ya, ditransfer ke otomatis kepada yang dicelanya. Habis. Makanya kalau dicela gak usah marah, lagi ditransfer pahala, dan gak usah bikin status. Ya, alhamdulillah lagi ditransfer pahala sama dia tuh, makanya jangan banyak mencela. Sama, pindah juga. Kosong-kosong, ya. Ini diambil, pindahkan. Dia puasa, tapi juga menuduh orang, maka pahala puasanya dipindahkan pada yang dituduh. Dia haji, tapi juga berbuat sering berselisih, sering melakukan pekerjaan yang tadi disebutkan, maka dipindahkan, dibalikkan. Celakanya, ketika kemudian ini bekalnya habis, tersisalah satu keburukannya. Pernah bohong misalnya, nggak bisa nutup lagi. Ini yang disebut oleh Nabi bangkrut. Udah nggak punya modal untuk menutup keburukan yang pernah dikerjakan. Ya, makanya tutup ini dengan bertobat, tingkatkan yang ini dengan meningkatkan amal soleh.
Makanya saya sering katakan Allah sangat mencintai pelaku maksiat yang mau tobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Nah, kalau sudah seperti itu diingatkan oleh imam kita tadi. Afaman kana mu'mina, kenapa kamu nggak pilih orang beriman? Nggak sama dengan orang yang ingkar. Ya, coba dilihat lagi, perbaiki hubungan kita sebelum pulang. Nah, ada waktunya pasti tiba akan pulang.